Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rista Amalia Kurnia dengan NPM 211002006. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi halal dan gaya hidup global. Gaya hidup halal belakangan ini memang tengah melanda dunia. Tidak hanya mengejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non-Muslim. Kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen Muslim. Dalam sistem perdagangan internasional, masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Muslim di seluruh dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Pengertian produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH pada pasal 1 ayat 2, yaitu produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektivitas, dan efisien, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Industri produk halal saat ini mengalami perkembangan, tidak hanya sekedar produk halal tetapi juga gaya hidup halal di mana di dalamnya terdapat 6 sektor. Menurut Indonesia Halal Lifestyle Center, yang harus diprioritaskan pemerintah, ke-6 sektor tersebut industri halal yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi, serta kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-sektor tersebut, di mana industri halal tidak hanya sebatas produk halal tetapi juga gaya hidup halal. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat, hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin serta pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka ada penjamin dan kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di dalamnya mengatur tentang yang pertama, untuk menjamin ketersediaan produk halal. Ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Yang kedua, ada undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dan bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Yang ketiga, dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait atau MUI dan lembaga pemeriksaan halal atau LPH. Yang keempat, tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dan BPJH yang bekerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI BPJPH, menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut. Yang kelima, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggara jaminan produk halal atau JPH, undang-undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah daerah melakukan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Yang keenam, untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Selanjutnya, mengenai tantangan dalam pengembangan industri halal dalam memenuhi gaya hidup halal secara global. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini sebenarnya dapat menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal. Agar mampu bersaing dalam pasar industri halal di dunia, tentu jalannya tidak mudah. Menurut Marketline, bahwa halal adalah proses yang terkait dengan keyakinan agama dan sulit untuk mengontrol dan jaminan, serta kurangnya sertifikasi halal bisa menimbulkan tantangan tersendiri untuk pengembangan masa depan karena merupakan komponen penting dari kepercayaan konsumen. Tantangan pengembangan produk halal di Indonesia dalam pengembangan produk halal juga menghadapi beberapa kendala yang sama dengan kendala di tingkat global. Kendala-kendala tersebut mencakup kesulitan mengontrol dan menjamin produk halal, kurangnya sertifikasi halal, masih perlu penegakan integritas pengaturan halal, perusahaan halal kesulitan mencari dukungan pembiayaan dan investasi, keterbatasan sumber daya, dan substitusi bahan baku, rendahnya kesadaran akan produk halal di luar segmen non-makanan, dan perlu tenaga kerja berkualitas. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk beragama Islam tentu tidak mau ketinggalan untuk menggarap potensi bisnis industri halal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri halal. Dari segi regulasi, industri halal di Indonesia diperkuat dengan diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Jaminan Produk Halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Akan tetapi, industri halal di Indonesia saat ini masih belum berkembang.
Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang dalam mengembangkan industri halal. Menurut Ihsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch atau IHW, perkembangan industri halal di Indonesia berjalan stagnan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di Indonesia belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis penting. Padahal, industri halal saat ini telah menjadi tren global di dunia. Di samping itu, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai payung hukum produk halal di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan industri halal belum dirasakan pengaruhnya serta signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri halal. Berbagai kendala telah menghambat dan memperlambat para pelaku usaha melakukan sertifikasi halal atas produknya. Usaha untuk meningkatkan industri halal di Indonesia terhalang dengan masalah teknis yang berdampak negatif serta signifikan terhadap produk industri halal di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, tentu Indonesia tidak mampu menjadi pemain utama dalam industri halal dan bersaing dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang. Pemerintah terlihat kurang serius dan setengah hati dalam mengembangkan industri halal. Berbeda halnya dengan beberapa negara yang disebutkan di atas di mana pemerintah mendukung penuh perkembangan industri halal di negaranya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi yang dijalankan dengan serius dan cepat. Untuk menjadi pemain utama industri halal di dunia, perlu dukungan penuh dari pemerintah. Roadmap industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan industri halal di Indonesia lebih terarah. Nah, keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS diharapkan dapat membantu perkembangan industri halal di Indonesia. Perlu dipikirkan perkembangan ekonomi syariah secara komprehensif dengan tidak hanya terfokus kepada keuangan syariah saja. Nah, peran KNKS ini juga melibatkan berbagai institusi pemerintah dan otoritas terkait diharapkannya dapat mempermudah dilakukannya koordinasi yang selama ini sulit dilakukan sehingga perkembangan industri halal di Indonesia dapat berkembang dengan pesat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.